Karena Islam itu pada dasar itu tidak boleh ada perbudakan. Cuma di dalam membebaskan perbudakan itu ada cara yang dilakukan. Pertama, karena kalau budak itu dibebaskan sekaligus, misalkan turun diperintah bebaskan budak, itu pasti akan terjadi kekacauan. Kenapa kacau? Orang yang namanya budak itu nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan. Misalkan nih, Pak Hamid jadi budak saya. Hamid, insyaallah Allah udah bilang bebaskan budak-budak, kamu harus bebasin. Dan dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Kira-kira apa yang terjadi? Selama ini dia makan saya kasih, baju saya kasih, tempat tinggal saya kasih. Tiba-tiba saya suruh keluar dari rumah saya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Hamid? Pasti akan terjadi penyakit sosial. Bisa jadi membunuh, merampok, untuk bisa dapat makan. Nah, cara merubah, cara menghapus perbudakan, Islam punya cara. Caranya adalah salah satunya, hampir beberapa ibadah itu dendanya dengan cara membebaskan budak. Contoh, ketika kita enggak puasa, misalkan, bebaskan budak. Terjadi tawanan perang, bebaskan budak. Ketika kita melakukan sesuatu itu menebusnya dengan cara membebaskan budak. Itulah cara Islam menghapus perbudakan. Enggak sekaligus, pelan-pelan. Jadi banyak sekali hukum-hukum yang Allah kenakan kepada umat Islam. Kalau dia melanggar perbuatan ini, maka hukumannya dengan cara membebaskan budak. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah itu memberikan berbagai macam pahala agar bisa menghapus perbudakan. Contoh, pada sebuah hadis Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bi kulli irbin ay adwan minha irban minhu minan nar hatta annahu la yu'tiqu bil yadil yada wa bil ijli rijla wa bil farji farja. Kata Rasulullah nih, orang-orang yang membebaskan budak apa? Barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang mukmin, maka Allah memerdekakan tiap anggota tubuhnya dengan tiap anggota tubuh budak itu dari siksaan api neraka. Sehingga sesungguhnya Allah memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Artinya apa? Kalau ada orang membebaskan budak, maka Allah akan ganti dengan apa yang telah dibebaskan. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Misalkan ada budak nih, potong tangan jebret, sudah tangannya bebas, nanti dia akan bebaskan juga tangannya di neraka. Ya nggak gitu pengertiannya. Artinya apa? Kalau tangan dengan tangan, artinya apa? Kalau dia membebaskan budak, kan seluruh tubuh, kan satu tubuh semuanya nih. Kalau dibebaskan budak, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Satu budak dia akan dibebaskan, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan hadis lain, ini banyak nih hadis tentang pembebasan budak. Kenapa akhirnya Islam bisa berkembang pesat, bisa menghapus perbudakan. Zaman dulu, zaman jahiliyah, Pak. Jangankan budak. Kita pernah dengar sering cerita tuh, sebut zaman jahiliyah, Pak. Tradisi jahiliyah kaum Arab itu dulu, mohon maaf, kalau dapat anak perempuan itu adalah sebuah aib, hina, maka harus dikubur hidup-hidup. Masih kita hamil. Kan dulu kan belum ada BSG kan, 4 tahun anak perempuan. Itu kalau lagi hamil, Pak, yang dekat itu suaminya, Pak. Laki perempuan gitu. Ayah perempuan itu nggak pakai, dia langsung diambil, anaknya langsung gali tangan, dipendam hidup-hidup. Itu zaman sebelum Islam. Coba kalau kita masih di zaman jahiliyah, ya, lalu itu ya, anak perempuan itu nggak boleh dipendam. Karena apa? Harga diri, Pak. Seorang laki-laki kan jatuh harga diri ketika dia punya anak perempuan. Maka ketika punya bayi perempuan harus dibunuh. Karena itu sebuah aib hina. Zaman jahiliyah. Maka pada zaman dahulu di Mekah dan sekitar itu
jumlah wanita sedikit. Akhirnya apa? Kalau jumlah wanita sedikit, akhirnya satu perempuan bisa punya 10 suami. Poliandri namanya. Apa? Poliandri. Satu perempuan suaminya banyak, jadi dia mau ganti-gantian nih. Nah begitu lahir, yang menentukan siapa bapaknya si perempuan. Misalkan suaminya 4 nih, Pak Hamid, Pak Nuri, Pak Fadli sama Pak Lukman, misalkan dia suaminya 4 orang. Nah begitu hamil, lahir, nanti yang siapa bapaknya si perempuan. Nah yang ini anaknya hamil ya. Nah, terus bapak hamil lagi, ya kan, bunting lagi. Lahir lagi, wah kalau ini anaknya Pak Nuri yang ini nih. Jadi yang menentukan siapa bapaknya perempuan. Itu zaman dulu. Nah Islam menghapus itu semua. Dengan dihapuskannya, dibebaskannya tidak boleh membunuh wanita. Ya, wanita banyak. Itu perbudakan zaman dulu itu luar biasa. Rasulullah itu membawa perubahan peradaban yang luar biasa. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Ayyuma muslimin ataqa rajulan musliman fa inna Allaha ja'ilun wa fa'a kulli azmin min izamihi azman min izami muharriri minan nar wa ayyuma imra'atin muslimatan i'taqat imra'atun muslimatin fa inna Allaha ja'ilun wa fa'a kulli azmin min izamiha azman min izamiha minan nar. Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang Islam yang memerdekakan seorang budak laki-laki yang muslim, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan imbalannya untuk setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak yang dimerdekakannya dari api neraka. Begitupun sama wanita muslimah pun kalau memerdekakan budak akan demikian pula. Nah zaman sekarang gitu, kalau kita suka bantu orang, maka nanti Allah akan bantu. Gitu loh. Kalau kita melepaskan belenggu orang, melepaskan kesulitan orang, maka Allah pun nanti akan melepaskan kesulitan kita. Pernah kita dengar tuh, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu, berbuat baiklah kamu kepada apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit nanti akan berbuat baik kepada kamu. Nah kalau kita bekerja aja, berkarya aja, kerjaan aja, nolong aja, nggak perlu validasi, nggak perlu pengakuan orang, nggak perlu dibilang hebat, nggak perlu dibilang paling, cukup Allah yang menyaksikan, nanti Allah yang akan balas. Karena zaman sekarang mungkin ibadah kita nggak seberapa Pak. Sholat kita nggak sempurna, boro-boro buat khusyuk. Allahu Akbar, keingetan panci gua bolong nih. Allahu Akbar, aduh mobil gua oli belum diganti, baru takbir. Boro-boro khusyuk, boro-boro khusyuk. Sholat kita nggak sempurna, puasa kita pun mungkin sama. Nah, untuk menutup itu, nah kita dengan cara apa? Berbuat baik kepada sesama. Insya Allah justru itulah kita nggak pernah tahu, jangan-jangan kebaikan yang kita miliki itu akibat dari doa orang-orang yang pernah kita tolong, tapi kita nggak tahu kalau dia pernah mendoakan dari kita. Pak Bayu bantu nih Pak buat jajan, buat makan. Ya Allah semoga Mas Bayu diberi rezekinya. Kita Mas Bayu nggak tahu apa didoain, mungkin doa itulah yang Allah kabulkan. Akhirnya Mas Bayu dapat rezeki, Mas Bayu dikasih keselamatan. Kita nggak pernah tahu, karena salah satu doa yang dijawab adalah doa saudaranya yang nggak diketahui. Salah satu doa yang dijawab adalah doa saudaranya yang dia nggak ketahui. Nah, nggak mungkin rasanya ketika kita ngasih sesuatu ke orang dia akan nyumpahin kita. Nah, teman, mau jajan, mau sumpahin Ustaz tuh begini, mungkin nggak? Mungkin. Yang ada apa? Berkayasa semoga makin berkah, makin itu yang terjadi. Semakin banyak yang mendoakan, insya Allah semakin ijabah. Artinya apa? Semakin banyak kita membantu orang. Ingat Pak, ketika di akhirat nanti sudah tidak lagi bicara pahala. Ketika di akhirat nanti sudah tidak lagi bicara pahala. Yang kita bicarakan apa? Surga dan neraka.
pahala itu hanya poin